Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana menentukan basis ortogonal dan basis ortonormal dari suatu ruang vektor. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Langkah-langkahnya biasa disebut sebagai proses Gram-Schmidt. Jadi kita akan belajar bagaimana melakukan proses Gram-Schmidt terhadap suatu basis sebarang untuk ruang vektor V untuk menjadi basis ortogonal ataupun ortonormal dari ruang vektor V. Jadi kita punya teorema. Sebelumnya kita punya teorema dulu. Oke, ini tunggu dulu ya, ini ada sedikit masalah. Oke. Jadi kita hari ini sebenarnya belajar ini ya, menentukan basis ortogonal dan ortonormal dan basis ortonormal. Oke. Kita mulai dulu dari suatu teorema. Ya, ini intinya kita pelajari hari ini teorema ini saja. Teoremanya mengatakan setiap ruang hasil kali dalam tak nol dan berdimensi berhingga ini memiliki sebuah basis ortonormal. Ya, Anda masih ingatkan basis ortonormal itu apa? Ortonormal, begitu. Jadi sebelumnya kita buktikan dulu teorema ini ya. Oke. Jadi kita buktikan dulu. Kita tulis buktinya. Oke. Pertama, kita dulu misalkan V ini adalah ruang hasil kali dalam ya. Yang tak nol dan berdimensi berhingga. Terus kita juga misalkan himpunan ini vektor U1,
vektor U2 dan seterusnya sampai UN. Ini adalah basis sebarang untuk V. Begitu. Nah, sekarang kita akan menunjukkan bahwa V ini memiliki basis ortonormal. Jadi kita akan tunjukkan dulu, V ini memiliki basis ortogonal dulu ya. Nanti kalau sudah ortogonal kan tinggal dinormalkan, maka menjadilah basis ortonormal. Nah, sekarang kita akan tunjukkan V ini memiliki basis ortogonal, yaitu ya kita bisa tulis nanti, yaitu kita mau nanti punya basis ortogonalnya itu adalah V1, V2 dan seterusnya sampai dengan Vn, seperti itu. Nah, sekarang langkahnya ya, inilah yang disebut sebagai langkah-langkah inilah yang disebut sebagai proses Gram-Schmidt. Anda perhatikan langkahnya, langkah 1. Nah, di sini ada langkah 1. Kita misalkan ya. Kita kan mau mencari ini V1, V2, Vn yang merupakan basis ortogonal dari V. Jadi kita misalkan ya V1-nya ini, vektor V1 itu adalah vektor yang ini, U1. Vektor U1 yang merupakan basis sebaran dari ruang hasil K dalam V. Nah, langkah kedua, di langkah pertama ini mudah saja ya. Langsung saja Anda misalkan V1-nya sama dengan U1. Langkah kedua, ya kita akan mencari V2. Jadi langkah V2 itu sebenarnya akan dicari V2. Nah, V2 ini adalah vektor yang ortogonal terhadap V1. Vektor yang ortogonal terhadap V1. Nah, bagaimana caranya memperoleh vektor V2 ini yang ortogonal terhadap V1? Ya, caranya adalah dengan ini, menghitung komponen U2, komponennya U2 ya, yang tegak lurus terhadap yang ini, tegak lurus terhadap ini W1. W1 ini adalah terhadap W1 ini adalah subruang yang direntang oleh V1. Nah, jadi kalau misalnya kita punya vektor di sini, kemarin kan kita misalnya punya vektor di sini, vektornya ini adalah vektor U2. Nah, berarti ini adalah vektor V1 ini adalah komponen adalah vektor yang tegak lurus terhadap atau proyeksi ini V1 ini adalah proyeksi ortogonal U2 terhadap W1 ya. Jadi sehingga kita bisa menghitung di sini ini ada komponen vektornya ini yang tegak lurus terhadap V1, yang vektor ini ke atas. Jadi
Inilah yang disebut sebagai vektor V2. Nah, komponen ini vektor V2 adalah komponen vektor U2 yang tegak lurus terhadap W1. W1 itu yang ini. W1 itu yang ini ya. W1-nya itu ini. Proyeksi W1. Jadi sementara V2 ini bisa dicari dengan rumus ini. U2 dikurangi dengan V1. Oke. Atau U2 itu dikurangi dengan proyeksi U2 ya, yang tegak lurus terhadap W1. Ini. Oke, jadi V2 itu Anda bisa dapatkan rumusnya seperti ini. Nah, dari sini kita punya sehingga Anda peroleh V2 itu vektor V2 itu sama dengan ini toh, U2 dikurangi dengan proyeksi U2 yang ortogonal terhadap W1. Nah, sehingga Anda peroleh U2 itu sama dengan dikurangi dengan ya kita punya karena subruang W1 ini direntang oleh V1, maka proyeksi U2 terhadap ini W1, proyeksi ortogonal U2 pada W1 itu Anda peroleh rumusnya adalah hasil kali dalam U2 dengan V1 dibagi dengan panjang vektor V1 kuadrat dikali dengan V1. Seperti itu. Nah, sehingga kita punya vektor V2. Nah. Jelas bahwa vektor V2 ini tidak sama dengan 0 ya. Jelas bahwa vektor V2-nya ini tidak sama dengan 0. Ya, kenapa tidak sama dengan 0? Karena kalau misalnya kita cakar dulu sini. Kalau misalnya V2-nya sama dengan 0 ya, saya tulis di sini ya. Misalnya jika V2 ini sama dengan 0, maka Anda akan punya ya U2 itu sama dengan ini. Hasil kali dalam U2 dengan V1 dibagi dengan hasil kali dalam V1 kuadrat dikali dengan V1. V1 sendiri ini sama dengan U1 berdasarkan langkah 1 tadi. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa U2 ini merupakan kelipatan skalar daripada U1. Nah, kalau U2 berkelipatan skalar dengan U1 berarti U2 dengan U1 ini tidak bebas linear atau bertentangan dengan ini tadi yang ini U1, U2 sampai UN ini kan adalah basis. Berarti kalau basis dia adalah himpunan yang bebas linier dan membangun. Nah, tetapi kalau sudah V2-nya 0, Anda peroleh ini U2 dengan U1. U2 sama dengan kelipatan dari U1. Berarti ya U2 ini ya tidak bebas linier dengan U1. Tidak membentuk himpunan yang bebas linier. Jadi karena tidak membentuk himpunan bebas linier berarti
Ini bukan sebenarnya basis, tidak membentuk basis untuk V. Jadi haruslah V2-nya itu tidak sama dengan 0, seperti itu. Nah, selanjutnya jadi kita sudah punya V2. Nah, langkah ketiga, ya sama dengan langkah kedua tadi. Yang ketiga itu akan dicari vektor V3 yang ortogonal terhadap P1, yang ortogonal terhadap P1 dan P2. Ya, caranya sama. Kita menghitung, yaitu dengan cara menghitung komponen U3, komponen vektor U3 yang ortogonal terhadap ruang W2, yang ortogonal terhadap W2. Ini W2 ini yang direntang oleh itu tadi V1 dan V2. V1 dan V2. Oke. Nanti Anda peroleh dengan cara yang sama tadi di atas. V3 itu sama dengan U3 dikurangi dengan ini proyeksi ortogonal U3 pada W2. Ini sendiri itu sama dengan U3 ini dikurangi dengan ini U3 V1 hasil kali dalamnya dibagi dengan panjang vektor V1 kuadrat kali V1 dikurang U3 hasil kali dalam U3 dengan V2 dibagi dengan panjang V2 kuadrat kali dengan V2. Seperti itu. Ya, dan cara yang sama jelas bahwa V3 juga jelas bahwa ya V3 ini tidak sama dengan 0. Oke. Jika ini bisa diteruskan ya. Jika proses diteruskan, oke, jika proses kita lanjutkan, ya setelah langkah ke N itu akan diperoleh himpunan vektor ortogonal, yaitu ini V1, V2 dan seterusnya sampai dengan Vn. Ini yang tidak semuanya 0 ya. Yang semuanya tidak 0. Nah, terus karena V-nya ini berdimensi N dan setiap himpunan ortogonal adalah bebas linier, maka ya kita bisa simpulkan bahwa maka himpunan V1, V2 dan seterusnya sampai Vn itu adalah
basis ortogonal bagi V adalah basis ortogonal bagi ruang hasil K dalam V. Begitu. Nah, nanti kalau mau diubah ke basis ortonormal, ini tinggal kita nyatakan, kita normalkan ya. Saya kira sudah tahu semua cara menormalkan. Sekarang kita lihat contohnya dulu. Kita lihat contohnya. Oke, di sini contoh. Oke. Misalkan ya, R3 ini memiliki hasil kali dalam Euclidean. Hasil kali dalam Euclidean. Nah, jadi proses yang kita lakukan tadi itu langkah 1, langkah 2, langkah 3 sampai terus langkah E ke N itu disebut proses Gram-Schmidt. Ya. Terus gunakan proses Gram-Schmidt. Gunakan proses Gram-Schmidt untuk mengubah basis ini U1, U2, U3 menjadi basis ortonormal. Basis ortonormal jika U1-nya itu sama dengan 111, 111, terus U2-nya adalah 110, 10, dan U3 sama dengan 121. Oke. Kita lakukan proses Gram-Schmidt. Oke. Sekarang ya kita lakukan langkah-langkahnya. Jadi kita selesaikan. Oke. Oke, saya lihat soalnya tunggu dulu. Nah, ini soalnya. Jadi yang pertama Anda lakukan adalah langkah 1 dulu. Dengan proses Gram-Schmidt. Ini ya nulisnya. Schmidt. Ini nulisnya gimana? Schmidt ya, SCH. SCHMIDT. Anda peroleh. Nah, ini langkah 1. Oke. Langkah 1 itu Anda tulis ya, V1 itu sama dengan U1. U1-nya adalah 111. Oke, beres. Oke, sekarang langkah kedua. Langkah kedua, ya Anda cari V2. V2 itu sama dengan U2 dikurangi dengan ya proyeksi ortogonal U2 pada W1. Proyeksi ortogonal U2 pada W1. W1 ini adalah ruang yang direntang oleh W1. Sehingga ini sama dengan U2 itu, U2 kan ini ya, vektornya ini. Ini U2, berarti min 110 dikurangi dengan ini hasil kali dalam U2 dengan V1 kali panjang V1 kuadrat dikali dengan V1. Oke. Sehingga Anda punya ini panjang V1-nya ini Anda bisa hitung di sini. Panjang V1 itu sama dengan akar 3 ya. Ini akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Nah, sementara hasil kali dalam U2 dengan V1
Ini kan P1 berarti ini min 1 kali 1 kali 0 dikurang. Ini kan 1 dikali min 1, min 1, 1 kali 1, 1, ditambah 1 kali 1 tambah 0 kali 1. Berarti di sini hasilnya adalah 0 ya. 0 per, ya ini panjangnya akar 3 kuadrat dikali dengan ya vektor P1. Ini kan 0 ya. Jadi ini hasilnya adalah min 1, 1, 0. Oke, begitu. Nah, nanti di sini Anda hitung panjangnya juga. Nah, panjangnya ini vektor P2 adalah akar 2. Saya kira jelas. Oke, selanjutnya kita cari lagi V3. Langkah 3, cari vektor P3. Oke, vektor P3 itu adalah ya U3 dikurangi dengan, ya saya langsung saja ya, U3, V1 hasil kali dalamnya dibagi dengan panjang vektor V1 kuadrat kali dengan V1 kurang U3, hasil kali dalam U3 dengan V2 bagi dengan panjang hasil kali dalam V2. Oke, ini Anda hitung, ini kan 121 ya tadi. Cocok ya 121. Ya, 121 terus dikurangi dengan ya ini U3 dengan V1, U3 dengan V1 ya, U3 ini U3, yang ini U3-nya dengan V1, berarti 1 tambah 2 tambah 1. 1 tambah 2 tambah 1 panjang akar 3 kuadrat kali 111 kurang U3 dengan V2 itu hasil kali dalamnya adalah berapa? Min berapa situ? 3 dengan V2. U3 itu 121, V2-nya min 110, berarti min 120. Berarti di sini min 1 tambah 2 tambah 0 dibagi dengan akar 2 kuadrat kali berapa? 1 min 1 0 ya. 1 min 1 0. Oke, ini dapat berapa ini? Ini 121 dikurang ini 4/3, 4/3, 4/3 kurang min 1/2, 1/2 0. Ini dapatnya adalah berapa ini? 1/6, 1/6, min 1/3 ya. Jadi oke, himpunan ini V1, V2, V3 dengan V1-nya itu adalah berapa V1-nya tadi? 111. Terus V2-nya min 110 dan V3-nya adalah ini 1/6, 1/6, min 1/3. Ini membentuk himpunan, ya himpunan apa? Himpunan membentuk basis ya. Membentuk basis ortogonal dari ruang hasil kali dalam. Ya, dari ruang hasil kali dalam itu, dari ruang hasil kali dalam. Oke, dari ruang hasil kali dalam R3, bukan V. Oke, nah sekarang kalau mau dinormalkan ya tinggal dihitung. Jadi kalau kita mau menormalkan, jadi V1 itu ya kita mau menormalkan ya kita bisa tulis misalnya Q1 itu vektor Q1 kita kasih nama ya V1 dibagi dengan panjang vektor V1.
sehingga Anda akan punya iya, P1 itu berapa ya? Berarti ini kan panjangnya vektor akar 3 ya, berarti ini ya nanti dapatnya ya gini. Ini kan V1 1,1,1 dibagi dengan ini akar 3 ya. Anda dapatnya seperakar 3, seperakar 3, seperakar 3. Terus nanti Anda punya Q2, P2 dibagi dengan panjang vektor P2. Berarti P2 nya kan min 1, 1, 0. Min 1, 1, 0. Ini dibagi dengan akar 2. Ini kan panjangnya akar 2. Ini dapatnya adalah berapa? Min 1/2 minus 1 per akar 2, 1 per akar 2, 0. Nah, sementara Q3 ya, vektor V3 dibagi dengan panjang vektor V3. Anda hitung panjang vektor V3 ini berapa? Jadi panjang vektor V3 itu ya adalah 1/6 kuadrat tambah 1/6 kuadrat ditambah min 1/3 kuadrat. Berarti ini Anda dapat 1/36 tambah 1/36 tambah 1/9 ya. 1/9. Atau ini sama dengan 6/36. Atau sama dengan 1 per akar 6. Oke. Berarti ini dikali 1/6, 1/6, 1/3. Ini dibagi dengan 1 per akar 6. Berarti jawabannya adalah akar 6/6, akar 6/6 minus akar 6/3. Seperti itu. Jadi himpunan ini Q1, Q2, Q3 ini membentuk basis ortonormal. Seperti itu. Oke, saya kira cukup jelas. Oke, sebagai latihan Anda bisa mengerjakan ini ya soal latihannya. Oke, saya kasih soal latihan dulu sebagai tugas atau latihan saja ya. Soal latihan. Soalnya itu adalah nomor 1. Misalkan ini R4 memiliki hasil kali dalam Euklidian. Ubahlah basis ini U1, U2, U3, U4 menjadi basis ortonormal jika ini U1-nya itu sama dengan 0,210, 0,210, U2-nya 1-100, 1-100,
U3-nya 1, 2, 0, min 1, 1, 2, 0, min 1, dan U4-nya itu sama dengan 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1 ya. Nomor 2. Cukup 2 nomor saja ya. Misalkan R3 ini ya, R3 memiliki hasil kali dalam R3 ini. U hasil kali dalam U dengan V itu sama dengan U1 kali V1 tambah U2 kali V2 tambah 3 kali U3 V3 ya. Jadi U-nya ini, vektor U-nya ini adalah ini U1, U2, U3 ya. Sementara vektor V-nya ini ya V1, V2, V3. Oke, ini hasil kali dalam seperti ini. Nah, pertanyaannya, ubahlah basis ini U1, U2, U3 ya, menjadi basis ortonormal. Menjadi basis ortonormal jika ya U1-nya itu sama dengan 1, 1, 1, 1, 1, 1, U2-nya 1, 1, 0, dan U3-nya adalah 1, 0, 0. Oke. Saya kira begitu, silahkan dikerjakan latihannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.